Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalaluh telah memberikan kita nikmat yang banyak, maka selayaknya bagi kita hendaknya mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik mungkin. Dan ketika kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kewajiban. Dan ketika bersyukur setidaknya harus terpenuhi 3 syarat pada syukur tersebut. Yang pertama adalah hendaklah kita bersyukur dengan lisan kita. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita mengakui bahwasannya nikmat yang kita dapatkan, kemudahan dan apapun yang dari suatu hal yang memudahkan kita, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu hanya sebagai perantara saja. Kemudian syarat syukur yang ketiga, selain harus mengucapkan dengan lisan, kemudian dengan hati, kita bersyukur. Tanda syukur seseorang diterima, hendaklah dia mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi ilmihi wa adkhalahu Allah fi jannatika na'im. Wa mimma yata'akkadu al-iqtina'u bihi alla yaqra' ala syaihi fi hali sughli qalbi syai'. Hendaklah seseorang itu dia tidak yaqra, ya kalau di sini belajar, atau dia mengambil ilmu, mendatangi gurunya fi hali sughli qalbi syai', ketika syekhnya atau gurunya itu sedang disibukkan, pikirannya itu sedang kacau, sedang banyak masalah. Misalnya ada guru antum itu habis kena musibah, kemudian antum datang ke guru antum, ustaz antum, kemudian antum mengatakan, ustaz, apa hukumnya ini dan ini? Antum bertanya. Sedangkan ustaz antum itu sedang baru saja kena musibah, mungkin kena musibah, mungkin orang tuanya meninggal, keluarganya meninggal, anaknya dan lain sebagainya, atau anaknya sakit. Misalnya ada anak salah satu dari ustaz antum itu sakit, kemudian antum berkunjung ke ustaz antum untuk menengok anaknya yang sakit di rumah sakit. Kemudian antum tiba-tiba nanya, ustaz, tiba-tiba kepikiran, ustaz, hukumnya ini apa ya? Itu waktu yang kurang pas, kurang etis, dan termasuk bukan adab. Kenapa? Karena ustaz antum, guru antum itu sedang dalam kondisi banyak pikiran. Kok tiba-tiba antum malah nambahin beban. Namanya misalnya anak sakit atau ketimpa musibah, itu suatu hal yang sangat berat. Siapapun itu akan merasa berat, apalagi antum ditanya sudah pertanyaannya jelimet lagi, harus pakai hitung-hitungan. Misalnya antum tanya bab faraid, ustaz, kalau ada sebuah keluarga meninggal warisannya segini,
yang ditinggalkan ini warisannya berapa aja Ustaz. Antum itu cari masalah kalau kayak gitu. Maka antum ketika bertanya berguru, belajar kepada guru antum ya perlu tahu waktu-waktu yang pas. Ya memang namanya fas'au ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Antum tanya kepada orang yang antum yakin mumpuni untuk antum tanya permasalahan tersebut. Tapi kan ini waktunya tidak pas gitu. Guru antum sedang ada masalah malah antum tanya. Wa malalihi wa istifazihi wa ghammihi wa farahihi. Atau misalnya ustaz antum tuh sedang capek banget. Misalnya kajian sehari non-stop 5 tempat pindah-pindah. Terus kemudian antum datang ke ustaz antum bertamu jam berapa? Walaupun antum sudah janjian, Ustaz nanti antum jenengan di rumah jam berapa Ustaz? Oh saya jam berapa? Misalnya jam 9. Ya sudah Ustaz, anak berkunjung ke rumah antum setengah 10 malam. Atau sudah berkunjung malam-malam dan Ustaz antum ya dari pagi, guru antum dari pagi ngisi kajian di beberapa tempat pindah-pindah. Ini capek. Nah antum malah nambah beban, sudah berkunjung ke rumah Ustaz antum malam-malam, yang mana namanya tamu itu kan minimal disuguhin, kemudian diajak ngobrol gitu. Nah antum berkunjung ke rumah Ustaz antum malah apa? Malam-malam. Jangankan begitu kawan sekalian. Misalnya terkadang tuh ada orang pengennya nyari waktu orang lain itu longgar. Di masyarakat itu ada istilahnya tilik bayi. Jadi ketika ada orang yang misalnya lahiran ya, biasanya itu banyak orang berkunjung. Nah ini perlu antum ketahui, salah satu adab ketika antum ingin berkunjung, misalnya ada orang yang lahiran, saya nanti kelak ada salah satu teman antum yang istrinya lahiran. Ketika antum ingin berkunjung, cari waktu, jangan di 3 bulan awal, ketika awal lahiran. Karena apa? Biasanya butuh adaptasi. Dan itu banyak dikeluhkan. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang mengalami baby blues. Namanya ibu baru ya, orang tua baru, dia butuh apa namanya penyesuaian. Kadang emosinya tidak stabil. Dan banyak kasus sekarang, banyak orang tua yang akhirnya tertekan menjadi orang tua. Kenapa? Karena setelah lahiran banyak dikunjungi orang. Baru lahiran seminggu, 2 minggu, banyak orang berkunjung, nggak berhenti-henti. Maka kita perlu menentukan waktu yang pas. Misal kayak ini sudah mulai ada adaptasi ya, sekitar 3 bulan awal itu insya Allah sudah ketemu ritmenya. Dan insya Allah setiap kita nanti insya Allah akan mengalaminya. Walaupun yang lahiran itu istri antum juga akan merasakan capek. Tiba-tiba bangun jam 12, malam bentar, setengah 1 nangis, jam 1 bangun lagi, begitu. Nah, maka hal seperti ini saja itu dari segi etika itu tidak etis. Apalagi misalnya antum tahu saat antum capek, antum malah berkunjung malam-malam. Kalau misalnya antum pengen berkunjung jangan di rumahnya. Misalnya Ustaz, antum ada jadwal kajian di mana? Saya tak ke sana. Nah, itu adab. Adab salah satu adab seorang murid itu demikian, datang ke gurunya. Ya walaupun mungkin kita berkunjung ke rumahnya itu lebih baik. Kita bisa ketemu langsung, bisa lebih waktunya mungkin lebih longgar, lebih santai dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita ini juga perlu mengetahui, guru antum misalnya sibuk banyak, sehari kajian pindah-pindah, atau misalnya guru antum ini kesibukannya ini banyak gitu, menjabat banyak jabatan misalnya.
Ya antum misalnya tanya, Ustaz, saya pengen ketemu antum, kira-kira bisa di mana? Jam berapa antum longgarnya? Ini adabnya seperti itu, sehingga antum bisa bertemu dengan beliau lebih enak. Nah, terkadang ada sebagian orang langsung telepon ustadznya. Kadang orang telepon itu juga ya memang telepon itu cepat, urusannya cepat selesai. Tapi tidak begitu juga. Terkadang ketika kita ingin hubungi, kita WA dulu, Ustaz, saya pengen telepon jenengan, bisa jam berapa? Ya bisa jadi ketika antum telepon ternyata apa? Lagi ngisi kajian. Mau tidak mau harus berhenti. Ya beda kalau misalnya itu, ya kalau misalnya orang tua, misalnya orang tua nelpon kan harus diangkat ya. Kita harus memaklumi. Ya mau bagaimana? Namanya orang tua ketika menghubungi ya harus diangkat telepon. Nah, sedangkan kalau orang lain kan apa ya? Kepentingannya atau kebutuhannya itu kan berbeda. Istilahnya, oh si fulan nelpon, tidak diangkat karena apa? Sedang kajian. Terus akhirnya yang nelpon malah jadi apa? Sakit hati. Saya nelpon Ustaz ini, telepon enggak diangkat. Nah, antum yang perlu introspeksi juga itu. Bisa jadi ketika atau nelpon tidak diangkat, mungkin ada kesibukan lain. Maka misalnya ingin menghubungi, di WA dulu, Ustaz saya pengen hubungi antum jam berapa longgarnya. Nah ini adab. Jadi adab dalam menuntut ilmu itu bukan hanya yang diminta, itu bukan hanya muridnya, bukan hanya gurunya, dua-duanya juga harus saling memiliki adab. Wa ghammihi wa farahi, atau ya dia sedang berduka, sedih, atau dia sedang bahagia sekali. Misalnya apa? Bahagia sekali. Misalnya Ustaz antum itu habis dapat apa? Jackpot. Yang mungkin kalau jackpot masa ustadznya main judi gitu ya. Yang masuk akal itu. Misalnya ustadznya habis dapat hadiah umroh, undian. Ya misalnya ustadznya tiba-tiba dapat hadiah haji dari Kementerian Arab Saudi. Jangan istri, nggak setiap orang itu dapat izin nikah lagi senang, enggak. Bahkan ada yang susah. Nah, misalnya Ustadz antum itu dapat hadiah haji undangan resmi dari Kerajaan Saudi Arabia. Oh itu kan senang sekali. Kenapa? Oh, kita ngatih haji di sini lama, dapat undangan resmi, senang sekali ya. Saking senang, nah, ini mumpung ustadznya ini lagi seneng-senengnya, antum datang, Ustaz saya pengen belajar sama antum. Ya ini kurang tepat. Karena kenapa? Terkadang seseorang itu ketika sedang bahagia sekali, itu ketika ditanya itu jawabannya bisa banyak, bisa melenceng. Antum pernah dengar kisah ada seorang yang dia tertidur. Dia tidur itu di sampingnya ada kudanya, kendaraannya, kemudian perbekalannya. Dia tidur, kemudian ternyata ketika bangun, kendaraannya dan barang-barang yang ada di atas tunggangannya tadi, kudanya tadi hilang. Dia cari ke sana kemari, bingung, nggak ketemu. Saya kalau nggak ketemu, saya nggak bisa melanjutkan perjalanan. Saya sudah nggak punya uang lagi. Pakaian saya di sana semua. Bisa antum pakai mobil, tiba-tiba mobil antum hilang. Padahal kuncinya masih antum pegang. Antum bingung, mana ini mobil saya? Dicari-cari nggak ketemu. Antum sudah nyari putus asa. Kemudian sudah antum bersandar misalnya di sebuah pohon, atau tiba-tiba antum udahlah saya tak ke masjid, duduk, capek nyari. Tiba-tiba mobil antum lengkap beserta isinya ada di hadapan antum. Antum pernah dengar kisah itu? Jadi ada orang tiba-tiba kaget, sedang mencari-cari hewan tunggangannya, dicari-cari tidak ketemu. Tiba-tiba ketika dia
melek gitu, bangun atau apa, tiba-tiba hewan tunggangannya sudah ada di hadapannya. Apa yang diucapkan orang tadi? Apa? Apa? Juga ana rabbuka wa anta abdi. Apa artinya? Ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, saya itu adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Ku. Apakah itu dihukumi dia sudah murtad atau kafir? Tidak. Karena dia saking bahagianya sudah mencari-cari kemana-mana, nggak ketemu. Saking nggak ketemunya sudah putus asa, duduk, ketemu tiba-tiba ada di hadapannya. Saking bahagianya sampai mengucapkan ucapan kekufuran. Maka ada tipe orang itu ketika dia saking bahagianya sampai akhirnya ngomong itu nggak sadar. Maka antum ketika bertemu dengan Ustaz antum pengen bertanya konsultasi dia, jangan-jangan ini tipe kebahagiaannya ini di luar apa ya, saking bahagianya. Misalnya Ustaz antum sudah lama sekali, misalnya 10 tahun nunggu pengen dikaruniai anak tapi tidak punya anak. Akhirnya setelah tahun ke-15 akhirnya punya anak. Nah ketika itu mungkin ya niat antum baik ya, antum datang pengen nanya, pengen konsultasi. Nah, kadang orang karena saking bahagianya itu keluar dari lisannya itu tanpa tanpa dia sadari seperti itu. Wajuhi wa atasi, atau Ustaz antum itu sedang haus atau sedang lapar. Antum malah antum tanyain, Ustaznya misalnya mau makan gini, tanya Ustaz, saya mau tanya dulu Ustaz. Lalu Ustaznya sudah mau mau menyuapi mau makan gitu. Tiba-tiba antum tanya, atau Ustaznya mau minum juga, Ustaz, sebentar Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Nah ini seolah adab. Wa nuasihi, atau Ustaz antum tuh ngantuk, capek sekali. Wa qalaqihi wa nahwu dzalika mimma yashuqu alaihi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyat. Atau sebab-sebab lain yang membuat seseorang itu akhirnya tidak bisa fokus untuk mengajar atau semangatnya sedang turun. Wa ayaktani ma awqatan nasyat syai'. Dan hendaklah seorang murid itu tahu kapan waktu-waktu gurunya, ustadznya itu semangat untuk mengajar. Apalagi kalau misalnya antum belajarnya itu datang ke rumah, misalnya mendatangi ustadz antum, datang ke rumahnya. Kalau zaman sekarang itu kan kajian itu ada di masjid-masjid, tapi masih ada tipe-tipe yang sebagian kajian itu ya kajiannya di mana? Di rumah ustadznya. Maka kalau misalnya antum datang ke sana, ya antum tunggu, misalnya ustadznya sedang mungkin ustadznya sedang capek, ya capek ustadznya ketiduran, ya antum tunggu sampai ustadznya bukain pintu antum. Jangan antum budok-budok, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya mungkin lagi capek gitu. Kalau itu pembelajarannya seperti itu. Wa min adabihi ayyahtamila jafwata syekh wa su'i khuluqihi. Dan di antara adab seorang murid kepada gurunya, hendaklah dia bersabar ketika mendapati bahwasanya gurunya itu mungkin memperlakukan kepada antum itu kurang baik, mungkin kasar, mungkin mungkin agak sedikit keras ketika memarahi antum. Wa alla yasuddahu dzalika an mulazamati wa i'tiqadi kamalihi. Dan jangan sampai ketika misalnya antum mendapati perilaku atau tindakan dari ustadz antum, dari guru antum yang membuat antum itu sedikit sakit hati gitulah ya kasarannya. Jangan sampai hal tersebut itu membuat antum akhirnya nggak mau datang lagi, nggak mau belajar. Udahlah, saya nggak mau belajar lah sama ustadz ini, wis mutung gitu. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya mutung. Jazakumullah khair. Jadi kalau zaman sekarang itu istilahnya mutung. Tahu antum mutung? Tahu mutung itu apa? Ngambek. Nah, karena kadang ada tipe-tipe ustadz tuh galak, agak sadis gitu.
Jadi agak sadis, agak galak. Maka jangan sampai karena satu dua perilaku yang antum dapati dari guru antum, akhirnya antum itu tidak mau belajar lagi. Wa yata'awwali af'alihi wa aqwalil ladzi dhahiruhu al-fasadu ta'wilat sahihah. Dan hendaklah dia berprasangka, oh mungkin tadi Ustadz itu misalnya tiba-tiba marah sama saya, ya mungkin yang salah saya, ya mungkin saya salah, atau mungkin Ustadznya sedang banyak pikiran sehingga mungkin biasanya sama saya itu baik, senyum, kok sekarang tiba-tiba saya dipukul misalnya. Atau misalnya biasanya telat sholat, antum cuma diingatkan itu. Atau misalnya antum suruh push up, squat jump atau sit up. Tapi sekali ini antum terlambat sholat, tiba-tiba ustadz antum ngambil rotan pukul ke kaki antum. Oh, mungkin ini ustadznya ya, mungkin mungkin ya ini salah saya karena saya sering terlambat sholat gitu loh. Bukan terus laporan ke orang tua, bapak saya dipukul di pondok, kaki saya memar-memar sampai berdarah gitu. Padahal ya nggak memar, nggak berdarah juga gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang nyesal nanti antum. Dan kejadian seperti ini banyak. Bahkan saya punya kawan, intinya bapaknya ini anggota satuan khusus ya. Ini sempat ramai gitu. Jadi sebenarnya yang salah itu dia. Jadi dia terlambat sholat. Bukan terlambat sholat, dia nggak sholat di masjid. Nggak sholat di masjid, dia sholat di kamar. Kemudian ada salah satu bagian seksi ibadah memperingatkan, antum kalau sholat, laki-laki itu sholat di masjid, jangan sholat di kamar, nggak jamaah lagi gitu. Nah ini santrinya ini ngeyel, dinasihati oleh kakak kelasnya yang bagian ibadah, ngeyel. Nah karena ngeyel, akhirnya kakak kelasnya ini kan marah, jengkel. Di sampingnya itu ada apa? Angkatan. Ada embelnya diambil. Kemudian embelnya dilempar kemana? Ke samping tadi, orang tadi, santri tadi. Dan embelnya memang pecah. Apa laporan santri tadi ke orang tuanya? Pak, saya di pondok, saya disiksa oleh kakak kelas saya dipukul pakai embelnya sampai pecah. Dan santri ini nggak adil ketika memberitahukan kondisinya. Harusnya saya terlambat sholat, saya nggak sholat di masjid, saya sholat di asrama, saya sholat sendirian. Harusnya kan adil. Akhirnya kan namanya orang tua ketika mendengar seperti itu, wah anak saya disiksa di pondok. Akhirnya bapaknya datang bawa satu kompi. Anaknya habis itu di visum ya. Akhirnya bapaknya minta anaknya ini divisum karena bapaknya takut anaknya mungkin patah tulang, gagal otak dan lain sebagainya. Nah ketika divisum ya nggak kenapa-napa. Padahal bapaknya itu datang ke pondok marah-marah bawa satu kompi, udah ngancam ustadznya, saya pidanakan, saya bawa ke meja hijau, saya tuntut pondok ini. Kemudian sudah menjelek-jelekan ustadznya. Ustadznya ya ketika mendapati seperti itu dipanggil, siapa tadi yang nyidang santri tadi, kenapa antum seperti itu? Ketika dijelaskan begini ya, pondoknya nyantai, silahkan bawa ke meja hijau. Ketika hasil visum keluar, ternyata apa? Santrinya nggak kenapa-napa. Bapaknya tadi sudah marah-marah ke ustadznya sudah dijelek-jelekin, anaknya sudah dicabut dari pondok. Yang salah siapa di sini? Ya anaknya. Maka ketika antum laporan kepada orang tua harus adil. Kabarkan. Ya memang embelnya pecah, tapi embelnya pecah kan kena tembok, bukan kena muka antum. Laporannya dibuat-buat gitu loh. Maka seperti ini yang akhirnya santri tersebut akhirnya menyesal. Saya kenapa dulu saya keluar dari pondok? Kenapa bapak saya menyesal? Maka kalau antum dapati satu dua hal yang mungkin kurang mengenakan hati antum, ya antum jangan mutung, jangan ngambekan gitu loh.
Antum tuh laki-laki gitu, bukan perempuan. Nah, kalau perempuan ngambek kan ya wajar. Laki-laki senggol dikit kok marah gitu loh. Kan kaedahnya kan kalau laki-laki senggol dikit nggak bener juga. Ya, antum senggol dikit kok ngambek itu. Antum laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan wajar gitu loh. Maka laki-laki itu harus lebih tahan banting gitu loh. Fama ya'juzu an dzalika illa qalilut taufiq aw adimuhu. Nah, kalau misalnya kita sudah berhusnudzon, kita sudah mungkin ustadznya memperlakukan saya begini dan begitu, tapi ternyata kita tidak bisa mungkin kita sulit untuk husnudzon kepada ustadz tadi. Ya kita kembali ya, mungkin saya yang salah. Ya sudah, kita minta maaf. Wa idza jafahu syai'u ibtada'ahu wa bi'tidari ila syai'. Ya karena ya mungkin ini mungkin ya sudahlah yang salah saya. Antum datang ke guru antum, Pak Ustaz, antum maaf Ustaz. Yang salah itu saya tolong maafkan saya. Wa adhara anna balahu, dan dia mengakui bahwasanya yang salah dia, wal ataba alaihi, dan yang sejatinya yang berhak untuk disalahkan ya murid tadi gitu loh. Ini bentuk husnudzon seorang murid kepada gurunya. Fadzalika anfa'ulahu fil akhirati wad dunya. Karena hal tersebut itu lebih bermanfaat bagi murid tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Di dunia ya dia tetap bisa mengambil ilmu, dia bisa bisa lebih banyak memperoleh ilmu. Ya beda kalau kayak tadi sudah marah-marah, mencak-mencak, akhirnya anaknya dicabut. Anaknya yang harusnya bisa paham agama malah jadi orang yang nggak paham agama. Akhirnya terjeratnya ada sedikit kasus masalah. Saya sempat dengar dari salah satu kawan yang dekat dengan santri dari ini. Kebetulan santri ini yang saya kisahkan ini kisah nyata loh. Satu angkatan dengan saya di waktu mondok. Itu sempat heboh itu. Akhirnya ya santri ini kawan saya ya nggak jadi apa-apa. Orang awam bahkan kena kasus, malah kan rugi dia di dunia. Wal akhirah, apa keuntungannya di akhirat? Keuntungannya kita mengedepankan husnudzon kepada guru kita. Lawang kita kepada sesama muslim saja kita harus mengedepankan husnudzon, apalagi kita kepada guru kita yang telah memberikan ilmu, telah mengajarkan kita ilmu agama. Maka guru kita ini lebih layak untuk kita husnudzon. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kalau Anda mendapati ada kesalahan kepada saudara muslim, maka iltamis walau kana sab'in, maka carilah pembenaran, berilah udzur kepada saudara antum, walaupun itu antum sampai 70 udzur. Ya mungkin begini, mungkin begini, mungkin begitu, seperti ini. Antum husnudzon. Apakah orang tersebut orang baik? Ya namanya manusia kan beda-beda. Terkadang ketika sedang banyak pikiran, sedang capek, kan jadi emosi. Jadi seperti tadi lah, antum soal nanti akan menghadapi ketika antum punya istri, awal-awal punya anak, istri antum itu akan sensi, emosi terus marah-marah. Anak dimarahin. Bahkan ada fenomena seorang ibu yang baru lahiran, ketika dia kena fenomena baby blues, anaknya itu sampai dibetulin di tembok. Ada seperti itu, dibanting. Ada anak seperti itu. Padahal kalau kita tanya, perempuan itu kan kasih sayang ya kepada anaknya. Bahkan anak mau tanya sama antum, lebih sayang mana, ibu antum kepada antum atau bapak antum pada antum? Tapi ada seperti itu. Maka artinya mungkin ketika itu ya perempuan tadi sedang banyak pikiran, walaupun ya itu tetap salah. Tapi kita maksudnya ketika misalnya guru antum dapati suatu hal yang tidak mengenakan, antum beri banyak udzur. Ya mungkin ini, mungkin itu, mungkin di rumah lagi cekcok sama istrinya, atau misalnya anaknya sedang banyak masalah, itu nggak ngerti. Kita kan nggak tahu gitu loh.
Kita kan ketemu ya senyum-senyum gitu kan, kita nggak tahu yang apa yang di pikirannya Fatih, katanya lagi mikirin apa. Fatih mana? Nggak ada. Begitu apa yang ada di pikirannya Rizky, dia cenat-cenut mikir apa, nggak tahu. Mungkin sedang ada pikiran, wah saya kemarin telepon orang tua minta nikah nggak diizinin, atau minta uang saku tambahan nggak diizinin, akhirnya bad mood. Kepada teman-temannya sensi, ini cuma contoh gitu. Contoh ya Rizky ya, tapi enggak insya Allah. Nah seperti itu. Wa an qalbi syaihi lahu, dan hal tersebut itu ketika seorang murid mengedepankan husnudzon kepada gurunya, itu lebih membuat bahagia, sehingga ustadznya itu kan ya ustadz yang manusia gitu. Ustadz yang manusia, sehingga ketika seperti itu, ini murid saya ini murid yang baik, dia bisa memahami saya. Coba bayangkan ketika misalnya antum dapati ustadz antum galak, kemudian antum datang, mohon maaf ustadz, saya yang salah. Saya yakin kok ustadznya juga ngaku salah gitu loh, mengakui oh saya yang salah. Akhirnya apa? Perilaku ustadznya kepada antum itu lebih baik. Lebih baik di sini dalam kaitan ketika mengajarkan ilmu kepada antum, lebih semangat. Dan keberkahan ilmu itu bukan hanya ditinjau dari semangatnya murid, tapi juga ditinjau dari semangatnya guru. Semakin murid itu ikhlas untuk belajar menuntut ilmu, maka akan semakin berkah ilmunya. Begitu juga seorang guru ketika mengajarkan, dia semakin ikhlas, ilmu yang dia sampaikan kepada muridnya itu akan semakin berkah, baik untuk dirinya maupun untuk sang guru. Maka keberkahan ilmu kan ditinjau dari dua, bukan hanya bukan hanya dari satu sisi. Ada banyak misalnya guru ustadz ngajar udah semangat ikhlas, lah kalau muridnya nggak semangat, ya gimana? Siapa yang nggak dapat faedah? Misalnya ustadznya sudah kajian, datang kajian di masjid jam sekian, datang tepat waktu, yang datang cuma 1, 2, 3. Pekan depannya yang datang 2, satunya izin, ya mungkin aku lagi males, kurang semangat, ya akhirnya kan mempengaruhi keberkahan ilmu tersebut. Apalagi kalau ustadznya males, nah tambah ustadznya jarang hadir, telat-telatan, sering izin. Saya minta semangat. Jadi kita ini belajar ini bukan hanya satu sisi gitu loh. Kita belajar itu bukan hanya ketika antum belajar itu bukan tujuannya bukan kamu agar antum bisa tunjukin kamu yang salah tuh kamu, enggak. Kita belajar itu saling introspeksi diri gitu loh. Nah kalau misalnya ustadznya rajin, muridnya malas, ya bisa jadi mempengaruhi. Apalagi kalau ustadznya malas, muridnya rajin, ya belum tentu bisa dapat keberkahannya gitu. Nah ini maka kita harus banyak saling husnudzon, saling banyak memberi udzur. Kita harus banyak beradab, baik seorang guru kepada muridnya maupun murid kepada gurunya. Wa qad qalu man lam yasbil ala dhulli ta'allumi baqiya umurahu fi amayati jahala. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan, banyak para ulama mengatakan, barang siapa yang dia tidak bisa sabar ketika menuntut ilmu, kehinaan ketika menuntut ilmu, mungkin dimarah-marahin ustadznya, kemudian dihukum, diiqab, baqiya umurahu fi amayatil jahalah, maka yang akan didapati murid tersebut, dia akan senantiasa dalam kegelapan kebodohan. Dia nggak akan dapat ilmu. Kenapa? Mutung, sakit hati, ngambekan. Begitu juga ustadznya ngambek kepada muridnya, kan sudah pernah kita bahas ya yang di pembahasan sebelumnya. Jadi kalau misalnya guru itu mendapati muridnya ini kok dinasehati susah, diberitahu susah, ya sabar gitu. Sama. Sebagaimana seorang guru diminta untuk sabar kepada muridnya, begitu juga murid diminta sabar kepada gurunya. Maka kalau nggak sabar, yang akan didapati apa? Kebodohan.
Betapa banyak seorang guru, seorang ustadz, dia bisa mendapatkan faedah baru ketika apa? Mengajarkan. Karena ketika seorang guru mau ngajar, mau ngisi kajian, minimal kan murojaah. Tidak mungkin tiba-tiba datang langsung ngisi kajian. Memang kita Syekhul Islam. Minimal kan dibaca dulu mufradatnya apa, oh maknanya seperti ini, dipahami, ditelaah. Akhirnya ketika buka misalnya kamus, oh ternyata ada dapat faedah baru. Begitu juga seorang murid. Walaupun misalnya antum hadir kajiannya bahas kitab itu terus. Misalnya juz 30 terus. Bisa jadi ketika antum hadir di ketika ustadznya menjelaskan tafsir An-Naba yang dulu dengan yang sekarang beda, ada dapat faedah baru karena mungkin ustadznya jam terbangnya sudah semakin tinggi, dapat faedah baru, sering menelaah kitab, akhirnya ada faedah-faedah yang disampaikan walaupun apa pembahasannya sama. Antum kan ketika baca buku kan tidak mungkin antum baca buku pertama dengan kedua faedah atau istinbat, kesimpulan yang antum dapatkan sama. Insya Allah ada faedah-faedah baru. Nah seperti itulah pentingnya seseorang itu sabar dalam menuntut ilmu. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izil akhirati wad dunya. Dan barang siapa yang dia bersabar ketika menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan, mudahkan urusannya baik di akhirat maupun di dunia. Wa minhul atharul masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Nah, ini ikhwan sekalian, antum yang pengen sukses menuntut ilmu, antum pengen sukses, ilmu yang antum pelajari itu berkah. Mari kita simak tips dari Abdullah ibnu Abbas, seorang hablul Quran, orang yang dikatakan orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau belajar fase proses beliau menuntut ilmu. Tidak mungkin Abdullah ibnu Abbas tiba-tiba menjadi orang yang sangat faqih, paham tafsir ini maknanya seperti itu. Tidak, pasti kan ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Tidak mungkin orang tiba-tiba lahir langsung jadi alim, faqih gitu, bisa hafid 30 juz, tidak mungkin. Kecuali kalau namanya hafid, dia sejak lahir hafid sudah ada. Nah, begitu juga kan tidak mungkin antum ketika lahir langsung bisa ngomong Assalamualaikum Umi, tenang Umi, jangan nangis, saya tidak apa-apa, saya cuma pengen misalnya pengen minum susu. Nggak bisa, bayi ajaib itu. Maka simaklah. Abdullah ibnu Abbas mengatakan dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Dulu ketika aku statusku sebagai seorang murid, dalaltu taliban, aku bersusah payah, aku kepada guruku, aku banyak memberikan udzur, husnudzon, aku merendahkan diriku di hadapan siapa? Guruku. Kenapa begitu? Karena Abdullah ibnu Abbas, antum tahu siapa beliau? Siapa? Sepupunya Rasulullah. Dan Abdullah ibnu Abbas ini masuk ahlu bait. Coba bayangkan, Abdullah ibnu Abbas ini ahlu bait. Ahlu bait itu kalau kita berbicara tentang silsilah keluarga yang paling mulia, paling bisa dibangunkan ya ahlu bait. Yang lain nomor sekian. Coba bayangkan ahlu bait Abdullah ibnu Abbas, sekelas ahlu bait mau belajar kepada non ahlu bait, sukses makanya. Maka masalahnya orang sekarang itu ketika dia memiliki kedudukan yang tinggi, misalnya jabatan atau keluarganya terpandang, dia kalau belajar itu pilih-pilih. Oh dia nggak selevel,
dia nggak sekufu, dia nggak seini, dia nggak seini. Coba lihat Abdullah ibnu Abbas. Bahkan dikisahkan Abdullah ibnu Abbas itu suatu ketika datang ke rumahnya Zaid bin Thabit. Siapa itu Zaid bin Thabit? Penulis wahyu Rasulullah SAW. Apakah Ahlul Bait? Tidak. Datang ke rumahnya Zaid bin Thabit, diketuk pintunya. Ternyata Zaid bin Thabit tidak membukakan pintunya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas? Beliau nunggu di depan pintunya. Bahkan ada yang mengisahkan sampai ketiduran. Padahal saat itu cuaca sedang panas. Dan ketika cuaca panas biasanya debu itu banyak. Coba bayangkan antum tidur di depan rumah orang, di emperan rumah guru antum, wah, debunya banyak, anginnya banyak. Sabar, ditunggu Zaid bin Thabit sampai membukakan pintu. Ketika Zaid bin Thabit membukakan pintu, kaget, Abdullah ibnu Abbas tertidur di depan rumahku. Maka kalau antum pengen sukses menuntut ilmu, ya antum butuh effort, antum butuh pengorbanan, antum butuh menurunkan gengsi antum. Sekelas Abdullah bin Abbas saja Ahlul Bait, sepupunya Rasulullah SAW, silsilah keluarga yang paling mulia, beliau mau dalatu thaliban. Ketika aku belajar, statusku sebagai seorang murid, aku bersusah payah, aku merendahkan diriku di hadapan guruku. Walaupun bisa jadi Abdullah ibnu Abbas bisa beralasan dia bukan Ahlul Bait, saya Ahlul Bait. Sangat mudah untuk alasan Abdullah ibnu Abbas. Bukan hanya itu saja. Ngapain saya belajar kepada Zaid bin Thabit? Saya langsung belajar kepada istri Rasulullah. Saya masih kerabatnya Rasulullah. Bahkan bibinya Abdullah ibnu Abbas itu Ummul Mukminin. Artinya kalau belajar kepada istri Rasul kan langsung. Kalau istilah sekarang kan mangkul gitu loh. Sanadnya langsung nyambung gitu loh. Dan namanya istri Nabi otomatis yang mentarbiyah Nabi gitu loh. Abdullah ibnu Abbas gak gengsi, tetap datang kepada Zaid bin Thabit. Saya mendapati Zaid bin Thabit ini memiliki kemuliaan, memiliki ilmu yang belum saya dapati. Sabar. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdullah ibnu Abbas, fa'azaztu matluban. Maka ketika aku posisiku sebagai seorang murid, aku merendahkan diri, aku banyak memberi udun, aku banyak bersusah payah, aku banyak mengorbankan diriku, aku mengorbankan effort yang lebih. Ketika aku menjadi seorang guru, fa'azaztu matluban, maka banyak orang yang datang mendahuluku untuk menuntut ilmu. Nah mungkin antum bisa ujuk-ujuk antum pintar, kecuali antum bersusah payah. Gak bisa antum tiba-tiba Ustaz tafsir ini apa gitu. Kan gak mungkin antum tafsirnya begini dan begitu. Kecuali antum belajar dulu gitu loh. Gak bisa ujuk-ujuk antum jadi orang yang ahli. Maka itulah mari kita tiru bagaimana tips yang diberikan oleh Abdullah ibnu Abbas agar menjadi seseorang yang faqih. Wa min adabihi al-muta'akkad ayyakuna harisan ala ta'allum. Dan diantara adab yang ditekankan kepada seorang murid, hendaknya murid tersebut itu semangat, rajin, muadiban alihi fi jami'il awqat, dan hendaklah dia muadib. Muadib itu dia tertib, datang tepat waktu ya, dia misalnya waktu belajar dia fokus untuk belajar, waktu misalnya untuk ngobrol ya ngobrol, waktu untuk main ya main. Antum bikin jadwal seperti itu, jam sekian sampai sekian itu jadwal yang apa, antum fokus. Ketika main ya main gitu. Ketika antum mendapati waktu longgar, misalnya antum main bola di lapangan, kadang kan di pondok itu kalau main bola itu kan gantian ya, tidak bisa antum langsung main bola semuanya. Kadang kan misalnya 6-6, 4-4 atau berapa, gawang kecil, itu sambil nunggu, antum sambil baca Al-Quran. Daripada antum bengong,
maka insya Allah antum menjadi orang yang sukses ketika menuntut ilmu. Gunakan waktu sebaik mungkin. Wala yaqna'u bil qalili ma'atamakunihi minal kathir. Dan janganlah seseorang itu mencukupkan dirinya. Udah aku cukup aja. Aku cukup misalnya belajar pas di rosa aja. Waktu senggang nggak antum gunakan. Padahal antum memiliki kemampuan untuk banyak menyerap ilmu. Setiap kita ini kan apa ya? Memorinya itu kan beda-beda ya. Ada yang sehari itu bisa menghafal sekali duduk langsung 2 lembar. Tapi ada juga yang cuman misalnya 10 baris sekali setoran. Maka kalau antum itu memiliki kapasitas sekali setoran 2 lembar, ya sudah antum kejar. Misalnya satu lembar, wah saya masih bisa. Antum kejar, jangan cukupkan udah 1 lembar aja. Wala yuhammil nafsahum ma la yutik. Dan begitu juga antum jangan memaksakan diri antum. Kapasitas antum itu setoran Al-Quran itu 1 lembar. Ketika antum lihat teman antum, dia misalnya teman antum bisa setoran sekali duduk 2,5 lembar. Wah saya tak kejar. Ternyata apa? Antum tidak bisa. Ya itu dia sudah. Ini kemampuan saya. Tapi itu jadikan sebagai penyemangat pelecut antum. Artinya apa? Ya mungkin saat ini belum bisa. Tapi ketika saya semangat, saya coba sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan bisa menambah frekuensinya. Makhafatan minal malali wa toyai mahasal. Karena bisa jadi ketika seseorang memaksakan dirinya, dia malah akhirnya jadi malas dan malah hilang apa yang telah dia pelajari. Ada orang dia memaksakan dirinya untuk menghafal sekian, ternyata dia tidak mampu. Akhirnya apa? Hafalan sebelumnya itu malah rontok semuanya. Wa hadza yahtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Dan hal demikian itu berbeda-beda kondisinya. Karena orang-orang itu ada yang dia bisa mampu sekian, ada yang tidak mampu. Wa idza jaa ila majlis syaihi falam yajidhu intadarahu wa lazama babahu. Kalau seandainya antum datang, antum hadir kajian dan kajiannya di rumah Ustaz antum. Ternyata Ustaz antum tuh belum datang, atau mungkin capek, atau antum atau ustadznya mungkin ketiduran dan lain sebagainya, atau ada urusan lain, maka antum tunggu di depan itu. Sebagaimana Abdullah ibnu Abbas tadi. Wala yufawwid walifatahu illa ayyakhafa karahata syahdi dzalik. Dan janganlah antum menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan, karena bisa jadi malah antum menyia-nyiakan waktunya, akhirnya antum nggak nunggu, antum sudah sudah pergi. Kecuali kalau misalnya ustadz antum itu misalnya nggak seneng. Misalnya kalau misalnya saya antum ketuk pintu 3 kali ternyata nggak dibukain, ya sudah antum pulang misalnya. Ustaz, nggak usah diketuk lagi, ya sudah antum nggak usah nunggu, antum pulang. Itu kalau seandainya ustadznya mengizinkan. Bi ayat lama min halihil iqra fi waqti bi'ainihi wa annahu la yuqri'u fi ghairihi. Wa idza wajada syai'un na'iman aw mustaqilan bi muhammin la yasta'din alaihi. Dan kalau seandainya ustadz antum, guru antum itu antum dapati sedang tertidur atau sedang disibukkan dengan urusan-urusan lain, maka hendaklah antum jangan jangan sampai absen. Walaupun misalnya ustadz antum sibuk, ya antum tunggu ustadz kapan longgarnya untuk ngajar kita. Wal yasbiru ila istiqamatihi aw faraghihi. Akan tetapi hendaklah seseorang itu menunggu sampai ustadznya itu misalnya bangun. Kalau misalnya capek ketiduran, kalau misalnya tiba-tiba ustadz antum ngisi ngajar itu, sebentar saya capek, saya tak tidur sebentar 5 menit. Nah, antum tunggu ustadznya tidur 5 menit. Ada nggak seperti itu? Ada. Mungkin antum di sini belum mendapati.
Tapi di sebagian tempat itu ada. Kayak di Arab Saudi itu pernah ada salah Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Saya Saleh Utsaimin hafizahullah taala. Suatu ketika beliau ngisi kajian dari pagi subuh sampai duhur. Ketika pada duhur tiba-tiba beliau pingsan. Apa yang dilakukan muridnya? Semuanya nunggu. Ketika beliau selesai dari pingsannya, beliau bangun, beliau langsung ngajar lagi. Masya Allah. Antum ada itu rekamannya. Anda lupa di Daurah Muhimmatul Ilmi yang keberapa Anda lupa. Cuma pernah saya Saleh Utsaimin ketika beliau ngajar, beliau pingsan. Muridnya itu nungguin. Ada sebagian muridnya nungguin, sisanya ya bantu beliau, menyadarkan beliau, ngasih minum dan lain sebagainya, menolong beliau. Sampai akhirnya itu di sekitar berapa jam, 2 atau 3 jam beliau pingsan. Ketika bangun langsung ngajar lagi. Ada seperti itu. Masya Allah. Anda bisa cari di YouTube Syekh pingsan ketika mengajar. Ada itu di Masjid Nabawi itu. Dan itu ada itu kan live, soalnya itu live. Muhimmatul Ilmi itu daurah setiap tahunan. Tidak tahu sekarang sudah tahun keberapa. Dan yang Syekh Utsaimin itu pingsan anak lupa tahun keberapa. Tapi kemungkinan antara tahun 2016, 17, 18 antara itu. Karena waktu itu anak masih di sana antara tahun itu. Maka seperti ini, antum tunggu. Dari ustadznya sampai bangun, antum jangan syekhnya pingsan, ya udahlah, aku tak jajan gitu. Mumpung gurunya lagi pingsan, aku tak jajan keluyuran kemana-mana ya. Beli shawarma atau beli kebab, beli syahi atau Syekh Halif. Ini kalau di sana gitu. Kalau di sini ya mungkin antum nggak tahu ke kafe mana gitu. Atau nongkrong di angkringan. Au yang solif atau malah antum kabur wasabru aula. Maka antum sabar tunggu sampai selesai. Kama kana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Sebagaimana yang tadi dikisahkan tentang Abdullah ibnu Abbas. Beliau nunggu Zaid bin Thabit sampai bangun. Nunggu di depan rumahnya walaupun panas, debu berterbangan. Namanya belajar itu butuh effort. Tidak bisa antum setengah-setengah, harus belajar setengah-setengah, berharap tiba-tiba antum sebagai Syekhul Islam hafal 30 juz, tidak mungkin antum. Udahlah, cita-cita saya hafal 30 juz. Tapi antum nggak mau ngafal Al-Qur'an. Mau sampai antum sampai tua ya, kalau antum nggak ada semangat, nggak ada keinginan untuk menghafal, ya nggak bakalan hafal gitu. Tapi ketika antum ada keinginan untuk menghafal Al-Qur'an, insya Allah. Entah itu kapan, insya Allah ada waktunya. Ya kalaupun misalnya tidak bisa 30 juz ya minimal kan setidaknya antum dapat 5 juz, 10 juz. Kan sudah alhamdulillah. Daripada cita-cita hafal 30 juz cuma nggak mau hafal Al-Qur'an. Kalau begitu nanti anak antum namain hafid salasina juz'an. Kita hafal 30 juz. Bayan kita lanjutkan bayan bagi ayat khuda nafsu bil istihad fi tahsil fi waqtil faragh wan nasyad. Dan hendaklah seseorang itu semangat ketika menuntut ilmu, terlebih lagi ketika waktu kosong, waktu longgar, ketika antum masih muda, ketika antum belum nikah, semangat untuk menuntut ilmu. Ketika antum sudah nikah, antum nggak bisa semangat seperti saat ini. Nah kalau sekarang antum sudah malas-malesan, gimana nanti kalau antum nikah? Antum mau, misalnya antum mau hadir kajian, tiba-tiba istri antum, mas, bentar mas, minta jalan-jalan. Atau misalnya antum mau hadir kajian di masjid sebelah, tiba-tiba antum, mas, anak sakit. Atau misalnya antum lagi asik-asik mencatat, tiba-tiba dapat WA, mas, beras di rumah habis, pampers anak habis, susu habis, nah sebagainya.
Ya ini mungkin bagi antum alah ini cuma kisah. Ya ini guyonan, tapi ini serius gitu. Banyak orang seperti itu, entah ada masalah apa lagi asik mencatat tiba-tiba dapat WA, telepon, akhirnya fokus antum terganggu. Ini yang saya alami. Anak kemarin ketika ikut sertifikasi dari MUI di Jakarta, lagi pas krusialnya, pas lagi ujian, tiba-tiba ditelepon. Qadarullah anak itu penyakit pneumonia itu kambuh. Jadi ketika pneumonia itu nafasnya itu sesak, kayak orang asma, nggak bisa nafas. Jadi soalnya sampai jadi paru-parunya paling ngik gitu. Sini paling ngik. Wah, saya udah nggak fokus ini ujian apa ini, udah tak tulis semua. Jawab semua, kumpulin nggak peduli. Udah fokus tuh. Udah nggak kepikiran, pokoknya jawab kalau A B C D E B C D E udah. Alhamdulillah lulus. Ya alhamdulillah, tapi itu mempengaruhi gitu loh, sangat mempengaruhi. Atau mumpung masih jomblo, atau punya cita-cita apa, antum kejar, antum targetkan. Kalau perlu antum hafid 30 juz mungkin ketika antum belum nikah. Ketika antum sudah nikah, sulit antum untuk murojaah. Lagi baca tiba-tiba keganggu. Liar ya. Wa nabahatil khatari wa qilatis syagilah. Mumpung kesibukan lagi sedikit, sebelum datang waktu-waktu malas, sebelum datang waktu antum itu kedudukan antum itu semakin tinggi. Maka Abdullah ibnu Abbas itu mengatakan dalal tu taliban fa'azaz tu matluban. Karena kalau antum itu kan tidak mungkin Ustadz antum itu bisa ngajarin antum terus, posisi antum tuh mulia terus, kan tidak mungkin. Suatu saat misalnya Ustadz antum tuh sakit, kan kemungkinan salah satu muridnya diminta untuk menggantikan. Atau bisa jadi misalnya Ustadz itu sudah meninggal, siapa lagi yang mau melanjutkan? Ya muridnya gitu. Kan Ustadz itu kan usianya kan tidak panjang gitu. Bahkan banyak Ustadz itu kan mati mendadak gitu. Iya. Maka ya seperti ini, mumpung antum belum kedudukan antum itu, antum belum dapat jabatan, antum belum ditunjuk jadi misalnya tim ses atau misalnya antum sebelum ditunjuk jadi bupati, antum disaleh jabatan, sebelum antum ditunjuk menjadi direktur pajak. Jangan jadi direktur pajak. Banyak syubhatnya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan tafaqqahu qabla an tasudu. Semangatlah kalian mempelajari ilmu sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Kalau kalian menjadi seorang pemimpin, kalian akan gengsi. Masa misalnya antum bupati, antum misalnya hadir di kajian, misalnya Ustadz antum dulu gitu ya, ada mungkin ya. Tidak mungkin kalau tiba-tiba antum di antara antum jadi bupati, tidak mungkin. Anda yakin bisa jadi ya. Antum nggak mau dengar kajian anak lagi. Oh, siapa ini? Punya level. Sangat. Jangankan jadi bupati ya, kadang jadi RT aja hadir kajian di masjid kampung aja males kok. Iya loh, ini fakta loh. Anda kalau tidak percaya tanya takmir masjid, Pak, takmir masjid. Ini kalau kajian di masjid, ketua RT-nya datang nggak? Belum tentu. Gitu loh. Ya mungkin karena sibuk, ada urusan ini dan lain sebagainya. Atau ya naudzubillah min dzalik, bisa jadi gengsi. Oh, saya sudah kedudukan saya sudah ini. Kalau saya misalnya nggak senang sama kajian ini tak bubarin kan bisa. Iya. Nah, ini kan orang gengsi kan seperti itu. Apalagi orang gengsi diberikan kekuasaan, akhirnya ya tebang pilih. Istahidu fi
Maksudnya adalah istahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba. Semangatlah kalian mempelajari ilmu, mumpung kalian belum banyak kesibukan, mumpung status antum itu masih menjadi seorang murid, sebelum kalian menjadi sadah, kalian menjadi seorang pemimpin, kalian menjadi kedudukan antum bisa jadi pemimpin, atau sebelum kekayaan mendatangi antum. Orang kaya itu kalau kajian kan pilih-pilih. Masjid kampung nggak mungkin, kecuali orang yang memang Allah berikan taufik. Kalau orang kalau sudah kaya kan mau ngajinya di mana? Mall, di hotel, di bedroom dan lain sebagainya. Itu fakta seperti itu. Maka kalau ada misalnya Ustaz ini kok kalau kajian di hotel, ya bisa jadi jamaahnya kan model seperti itu gitu loh. Atau misalnya karena kaya akhirnya ngapain saya datang kajian ke masjid tersebut? Saya kan bisa ngundang ustadznya. Akhirnya ustadznya diundang ke rumahnya. Maunya mana? Ngaji cuma di rumahnya. Gak mau ngaji di masjid lain atau tempat lain. Seperti itu. Sebelum kekayaan mendatangi antum atau sebelum jabatan mendatangi antum. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum minat ta'allum. Karena apa? Kalau seandainya kalian sudah menjadi seorang pemimpin, kalian memiliki jabatan, kalian dipandang di masyarakat dan kalian banyak diikuti oleh orang-orang, imtana'tum minat ta'allum. Males. Misalnya antum sudah menjadi seorang terkenal, kajian antum di YouTube di mana-mana, follower antum jutaan. Belum tentu antum mau hadir kajian Ustadz antum, berarti Ustadz antum yang followernya cuma 10k. Belum tentu loh. Misalnya follower antum sudah 1 juta, kemudian antum dapatin Ustadz antum followernya cuma misalnya 1000, 1k, 10k. Padahal itu Ustadz antum yang berjasa menjadikan antum seperti saat ini gitu loh. Antum hadir di kajian yang belum tentu mau gitu loh. Maka kalau antum bisa datang di kajian Ustadz antum, hebat. Itu bisa jadi bukti bahwasannya antum tuh ketika dulu belajar antum ikhlas. Walaupun kalau nggak hadir juga bukan menjadi tolak ukur nggak ikhlas gitu. Ya bisa jadi karena kesibukan gitu loh. Bahkan ada salah seorang ustadz, ini kisah nyata, jadi di Indonesia. Jadi ada salah ustadz itu subscribe-nya itu sudah 500.000. Bahkan ya sosial medianya itu banyak. Setiap beliau ngupload video minimal yang nonton itu 200k kajiannya. Tapi suatu ketika beliau didapati hadir di kajian ustadznya dulu. Beliau hadir kajiannya gimana? Beliau pakai jubah, pakai burnus, ditutupi, pakai kacamata. Karena apa? Menjadi orang yang diistimewakan itu tidak selamanya itu enak. Karena ya bisa jadi beliau nggak tanpa pakai kacamata, tanpa pakai ini, dia bisa kan datang kan bisa aja. Tapi kan bisa jadi akhirnya antum ketika mau dengerin kajian, nyimak, antum bisa, antum di sini saat antum di sini siapa? Akhirnya nggak fokus, nggak bisa. Antum beda nanti ketika antum sudah terkenal dengan sebelum terkenal. Antum sebelum terkenal jalan misalnya mau kemana-mana nyantai, ketika antum sudah terkenal dikit-dikit disapa, dikit-dikit ini. Akhirnya itu terkadang yang membuat seseorang itu gengsi, gak mau belajar lagi kepada orang yang dulunya berjasa menjadikan dia seperti saat ini. Dan inilah makna perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimahullah taala, tafaqqah qabla an tara'as. Semangatlah kalian mempelajari ilmu sebelum kedudukan, sebelum jabatan mendatangi antum. Fa idza wa'asta fala sabila ila tafaqquh. Kalau kalian sudah memiliki jabatan, kalian dipandang, kalian nanti tidak memiliki waktu untuk belajar lagi.
Inilah nasihat Imam Syafi'i, sebelum antum memiliki jabatan, sebelum antum dipandang oleh orang ustadz terkenal, ustadz digemari banyak jamaah, semangatlah mempelajari ilmu. Kalau perlu antum targetkan tahun pertama saya ingin pelajari tafsir, tahun kedua saya mau hadis dan lain sebagainya. Antum bikin planning. Sebelum kesibukan-kesibukan itu membuat antum gengsi untuk belajar. Karena namanya gengsi itu bukan hanya bisa menjangkiti seorang murid, seorang ustadz, seorang dai itu sangat mungkin untuk terjangkiti penyakit gengsi. Kenapa? Kita masih sama-sama manusia. Maka oleh karena itu hendaklah kita saling introspeksi diri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.